Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanci Kunian dimanapun saat ini berada. Apa kabar di suasana hari ini? Hari Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026. Tepat pukul 20 lebih 4 menit dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim. Saya dijanggi bersama dengan tim produksi, ada Kak Dayat di samping kanan saya. Selamat malam saja untuk semuanya yang lagi dengerin di 100,8 FM. Kemudian di streaming kita www.100,8fm.com. Dan juga yang sedang menyaksikan kita live di Facebook malam ini dalam aksi acara 45 menit plus plus plus. Dan spesial malam hari ini narasumber kita seseorang yang konsisten dengan pekerjaannya. Kanci Kunian, narasumber kita hari ini posisinya sesuai dengan janji kemarin, beliau berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Benar atau tidak ini? Akan saya panggil dulu. Kita coba panggil. Selamat malam untuk Mas Edi Karsito. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Bang. Wih, Masya Allah. Assalamualaikum, Pak Haji. Ini posisi jadi di Malaysia. Belum berangkat. Oh, belum berangkat. Gara-gara hujan? Enggak. Bukan. Kemarin kan Oke. iya ada beberapa pekerjaan yang juga harus dilaksanakan di Jakarta. Oke. Jadi sekarang posisi masih di Jakarta ini ya? Masih di Jakarta Mas. bagian ini. Jakarta Contreng. Oh, Jakarta Contreng. Iya. Oke. Kanca Kunian, sekilas tentang beliau ini adalah seorang wartawan dan juga seorang wartawan dan juga tentunya kalau dunia jurnalistik tidak berbeda jauh, berkaitan erat dengan dunia tulis menulis dan apa saja aktivitas beliau. Kanca Kunian, beliau adalah wartawan hiburan, juga penulis dan budayawan, Masya Allah, dan aktor film. Nah, oke. Kanca Kunian, dimanapun saat ini berada, apa dan bagaimananya beliau, sekilas tadi tentang sosok Mas Edi Karsito. Sekarang silakan Mas Edi nih yang Mama sendiri deh yang menjelaskan. Takut kalau saya yang menjelaskan lebih. Monggo Mas, silakan Mas. Ntar kalau saya yang menjelaskan malah narsis. Oh, narsis. Tapi sesuai dengan namanya Edi Narsisto. Oh, narsis. Oke. Oke, silakan. Nah, sahabat budaya dimanapun berada, salam kenal. Saya Edi Karsito. Saya seringkali kesulitan ketika ditanya profesi saya apa, karena alhamdulillah wa syukurillah Tuhan begitu banyak memberikan anugerah kepada saya, sehingga kawan-kawan lebih sering menyebutnya multi talent katanya. Oke. Jadi kadang-kala saya ada di tengah lokasi liputan bersama teman-teman jurnalis meliput satu momen. Kadang-kadang saya ada di lokasi syuting. Itu pun di lokasi syuting kalau ada produser atau sutradara kasihan sama saya terus ngajak main film. Oke, kasihan. Catat itu. Jadi main film itu karena ada sutradara atau produser kasihan, Bang. Karena kata kawan saya yang produser itu, Oke. untuk menjadi bintang film itu variabelnya hanya ada 2, yaitu ganteng sama terkenal. Oke. Dan saya tidak masuk dalam 2 variabel itu, tidak terkenal dan tidak ganteng kan. Jadi main film itu ya karena dikasihan. Wah, kasihan nih saya nih Mas Edi ini diajak main film. Main filmnya jauh-jauh lagi. Jadi alhamdulillah saya sudah keliling dunia Dengan film tersebut.
Dengan film-film yang yang ngurus budaya, ngurus ah, film, syuting di Australia, syuting oh di gitu, oke. Jepang, syuting di Perancis, gitu kan. Mm-mm. Paspor penuh dong udah. Kenapa? Paspornya udah penuh stempel dong. Alhamdulillah sudah ganti 6 kali paspor. Oke. Sementara dunia jurnalistiknya sendiri ditekunin mulai kapan? Usia berapa kalau ininya? Saya kan berangkatnya dari penulis. Oke. Dulu tahun 87 itu saya kolumnis. Jadi saya menulis di beberapa media. Mm. Penulis lepas lah kalau zaman dulu itu kolumnis. Dari situ ada beberapa kawan yang mengenali saya, kemudian saya diajak menjadi wartawan. Oke. Dari tahun 88 sudah jadi wartawan itu. Tahun 88. Tahun 88 sudah jadi Oke. wartawan. Mm. Pertama kali menjadi wartawan itu di Harian Jayakarta. Mm-mm. Jakarta. Terus pindah. Terus tidak kurang dari 8 media kalau nggak salah gitu. Terakhir ya di Harian Pikiran Rakyat Bandung. Waktu di Pikiran Rakyat Bandung posisi tetap stay di Jakarta atau pindah ke Bandung? Ini bolak-balik. Oh, bolak-balik. Bolak-balik. Mm. Jadi pernah ditugasin di Bandung beberapa tahun, terus balik lagi ke Jakarta. Karena Mm-mm. memang spesialisasi saya dari sejak dulu itu liputannya hiburan dan budaya. Hiburan dan budaya. Ya, waktu di Pikiran Rakyat ya, kalau di media lain ya pernah liputan politik, sosial, ekonomi, macam-macam lah gitu. Cuma kriminal aja saya nggak pernah. Kriminal. Orangnya nggak tegaan gimana mau ngeliput kriminal ya kan? Enggak, saya malah takutnya saya yang diwawancara sama wartawan gitu. Kira saya pelakunya. Oke, Kancu Genian, beliau ini pernah main film. Ini filmnya dari 2007 yang sempat tercatatnya ada judulnya Mengejar Mas-Mas. Oke, kemudian ada film yang judulnya tuh kontroversial sekali. Maaf, saya menghamili istri Anda. Tahun 2007 juga. Ya. Itu gimana, Mas? Tega-teganya sih bikin bikin film. Itu gimana? Saya kan sesungguhnya aktor. Jadi aktor itu ya tugasnya acting sesuai dengan karakter peran yang ada di dalam skenario. Jadi berdasarkan direct sutradara. Jadi saya tidak pada posisi memilih sebagai aktor. Itu yang sering saya tekankan kepada adik-adik yang mau belajar. Kalau mau jadi aktor tuh tidak pada posisi memilih. Karena kita, nyawa kita secara subjektif ditentukan oleh sutradara. Ketika kita disuruh pemeran A ya harus secara maksimal memerankan peran A. Ketika B disuruh jadi penjahat ya jadi penjahat. Totally harus menjadi seorang penjahat, misalnya orang baik, orang desa, orang kampung, orang kota dan seterusnya. Dalam konteks film Maaf Saya Menghamili Istri Anda itu kebetulan saya disuruh jadi preman. Gitu. Preman Tanah Abang namanya Lamhot Simamora. Oke. Nah, itu yang mendapatkan menjadi apa ya? Pemain film terbaik? Iya, itu salah satu anugerah buat saya. Jadi untuk di film ini aja saya masuk ke dalam 3 nominasi Festival Film Indonesia. Di Festival Film Indonesia, Festival Film Jakarta, dan Festival Forum Film Bandung. Nah, di Festival Forum Film Bandung itu saya mendapat anugerah sebagai aktor terpuji. Aktor terpuji, oke. Ya, jadi satu-satunya di film itu saya saja yang menerima penghargaan. Pemain-pemain yang lain enggak. Terus kalau di film Mengejar Mas-Mas itu juga saya masuk nominasi di Festival Film Indonesia. Saya sebagai pemeran pembantu utama bersama senior saya Roy Martin. Oke. Roy Martin malah nggak masuk nominasi, malah saya yang masuk nominasi. Roy Martinnya lewat.
Nah, itu apa? Nah, sementara ini Mas Edi bakat aktingnya tuh maksudnya gimana ya? Maksud bakat aktingnya tuh memang pernah belajar, menekunin atau mengalir saja atau tidak? Jadi barangkali ini ya simbiosis mutualisme. Hmm. Jadi anu bisa disebut bakat juga bisa juga empirik. Bakat itu memang saya saya ini kan ini ya orang tua saya itu kan keluarga Jawa dari Jawa Timur Mm-mm. yang sejak saya kecil itu dari nenek-nenek kakek saya itu dari tahun 2000 menurut sejarah Oke. tahun, tahun 1933 kakek saya itu sudah itu di daerah namanya Tengwisten, daerah Sumatera Timur. Sumatera Jadi Timur. orang Hmm. kadang-kadang menyebut kita itu transmigrasi, padahal kita bukan transmigrasi. Mm-mm. Keluarga saya itu keluarga kuli kontrak, jadi jauh sebelum Indonesia terbentuk, nenek moyang saya sudah ada di Sumatera. Oh, Gitu. Sumatera Timur. Kalau sekarang apa tuh? Sumatera Utara namanya. Oh, Sumatera Utara. Oke, siap, siap, Ya, siap, siap. cuma kan setelah jadi Sumatera Utara kan, dulu kan Sumatera Timur itu termasuk Pekanbaru, Riau. Oh ya, oke. Kemudian menjadi Sumatera Utara sama Riau. 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 Oh, Riau sekarang pecah, Riau daratan, Riau kepulauan. kepulauan. Kan. Oke. Sumatera Utara, Sumatera Timur menjadi Sumatera Utara gitu. Hmm. Nah, ibu saya itu kan berangkat dari Jawa ke Sumatera itu ada 2 alat teknologi yang dia bawa. Satu mesin jahit tangan, kedua radio. Oh, zaman itu ya, Jadi Mas? walaupun Hmm. jadi walaupun ini makanya ini keren nih ngomongin radio. Nyambung nih, Jadi nyambung nih. Oke. nyambung, nyambung. Jadi walaupun saya itu di Sumatera Utara itu di pedalaman, saya tidak ada tetangga, hanya Oke. keluarga bapak ibu saya sama adik saya baru satu dulu. Saya pun sekolah setiap hari jalan kaki 16 kilo, setiap hari itu, dari Mm-mm. mulai kelas 3 SD sampai kelas 6 lulus. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, walaupun saya di pedalaman, saya mampu bisa berinteraksi dengan dunia luar itu melalui radio. Oh, oke. Jadi, radio yang bisa saya dengar pada waktu itu hanya Radio Republik Indonesia Mm-mm. Pekanbaru Mm-mm. Oke. sama sama radio televisi Malaysia. Oh. Nah, melalui proses-proses interaksi di radio itulah saya secara otodidak belajar barangkali akhirnya profesi-profesi saya itu mungkin dasarnya dulu peletakan dasar pertama itu ya ketika waktu di pedalaman misalnya apa Mm-mm. saya di radio itu ngikutin menjadi penyiar, Oh. menjadi presenter, Oh. menjadi pembaca berita, terus kadang-kadang nyanyi ya kan gitu. Jadi saya banyak dipengaruhi lagu-lagu dari Malaysia karena yang saya dengar itu kan Dengerin. radio radio Malaysia gitu. Jadi Mm. misalnya lagu karya-karya Ahmad Jais, P. Ramlee itu saya banyak yang hafal itu Hafal justru. lagu-lagu. Mm-mm. Misalnya hari ini kau datang riang tersenyum buatku senang kau hiasi dirimu membuat hati bertambah sayang tapi wajahmu semalam muram oh Dewi Dewi mengapa mungkinkah aku bersalah cobalah Dewi katakan kira-kira begitulah salah satu lagu yang sejak kecil itu saya Itu kalau Ahmad Dhani denger pasti langsung di ini kita nih. Dikontrak nih sama dia. langsung langsung rekaman ya langsung rekaman di Comberan. Nah, ini kemarin gini Mas Edi waktu itu aktivitasnya kan setelah ke mana merantau ke Jakarta segala macam bla 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 bla. Nah, menulis itu bakat menulisnya? Nah ini belum selesai Oh, tadi belum ceritanya. selesai. Oke, Ya, oke. Silakan jadi silakan kan lanjut lanjut. selain saya senang menyanyi, saya kan suka membaca berita. Jadi Oke. kan radio itu kan ada siaran berita, ada Ya, siaran hiburan, benar.
Terus kalau Radio Malaysia itu ada beberapa siaran siaran ada siaran Melayu, siaran Mm-mm. Cina, siaran India Ya. gitu loh. Gitu. Aja tojko dil kahe mere liye oh mere mitiwa. Ini lagu dari kecil saya dengar kemudian kayaknya diadopsi sama Bang Haji Oma Irama. Jadi judulnya Nggak tahu, Mira tapi kalau Santika. di Indonesia Mi- itu penantianku oh oh, kini berakhir sudah gitu dan seterusnya. oke, siap, Nah, siap. terus kemudian saya eh, sering membacakan berita-berita itu. Mm-mm. Nah, kalau kalau menulis itu dari sejak kecil itu saya terbiasa menulis menulis rumah saya kan itu gubuk ya di pedalaman itu. Mm-mm. Atapnya aja dari atap rumbia ya kan, terus kemudian dindingnya itu dari kayu, dari kulit-kulit kayu. Jadi dulu ayah saya itu termasuk disebut petani berpindah. Jadi setiap 2 tahun sekali itu Pindah. babat babat hutan, Mm-mm. hutannya dibakar, ya kan, habis itu kan. Nah, dibakar itu fungsinya nanti kan habis itu kan jadi Pupuknya. bersih itu kan, Iya. baru ditanemin tuh palawija, ditanemin padi darat, Mm-mm. gitu. Saya termasuk ya bertani juga sama ayah saya itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana proses kreatif menulis itu. Saya itu dulu nulis di tanah, Oh, nulis di tanah itu saya uh-uh. tulis pakai jadi pakai kayu gitu Kayu kan ya. nulisnya. Mm. Terus kalau kawan-kawan mungkin pernah di pedalaman melihat bagaimana hutan itu dibakar, itu kan kayu-kayu ranting-ranting itu kan nggak habis dibakar, ada sisa. Ya. Nah, sisa-sisa ranting itu selalu ujungnya itu pasti Lancip. meninggalkan arang, arang gitu, Oh, ya. arang. Nah, Uh-uh. itu saya jadikan pulpen, gitu loh. Saya jadikan Oke. pulpen. Nah, itulah di situ menulis. Nah, tulisan itu juga terkait dengan apa yang saya dengar, saya rasakan lewat radio itu. Terus Mm. kemudian dengan pengalaman-pengalaman ketika saya di dalam hutan itu, bagaimana saya bercerita tentang eh, tentang di malam hari, ya kan, rusa-rusa memakan daun cabai, Oh, terus kemudian beruang merusak pohon kelapa, terus kemudian di malam hari ketika tiba-tiba di gubuk banyak nyamuk. Nah, itu pertanda ada binatang buas datang gitu. kalau banyak nyamuk itu ada binatang buas, Mas. Iya, karena Oh, pokoknya karena kan eh, nyamuk-nyamuk itu kan ada hidup di hutan-hutan sabana gitu kan. oke. Jadi kan binatang itu kan datang tuh Mm. kan menyasar hutan sabana. Jadi nyamuk tuh terbang, ketika terbang dia mencari sumber cahaya. Oh, Nah, oke. di rumah gubuk saya itu kan setiap malam kan ayah saya membuat biang namanya, perapian gitu, Mm. mengusir nyamuk sehingga si nyamuk itu datang ke sumber cahaya Saya. itu. Sambil kalau itu semua binatang sih, kalau misalnya lagi banyak nyamuk berarti akan ada binatang yang masuk ke ladang Oh, gitu. oke. Habis itu kita naik tuh ke menara gitu. Ayah saya bikin menara untuk Mm. mengusir binatang supaya tidak mengganggu tanaman kami gitu kan. Nah, kalau yang binatang buas itu disertai dengan bau bangkai gitu. Jadi misalnya ada harimau, ada macan itu datang, itu dari jauh itu mulutnya sudah bau bangkai, Bang. Jadi Mulut si tercium lah. hewan tersebut. Iya gitu loh. Oke. Kan kan mereka kan makan makan daging kan. Mm. Terutama mereka itu yang selalu dimangsa itu babi hutan. Mm. Kalau enggak rusa, kancil gitu. Nah, itu kan mulutnya bau. Gitu. Oh, Mulutnya bau sehingga rasa bau itu sampai ke rumah. Nah, kalau sudah kayak gitu itu kita memang prepare tuh, siap-siap gitu loh. Dan kami juga nggak berani naik ke menara karena kemungkinan kan macan tutul. oke, Macan bener. tutul, macan tutul kan bisa manjat, bisa naik gitu. Jadi kami nggak keluar gitu. Nah, Oke. sampai akhirnya setelah saya lulus SD, saya merantau ke kota. Nah, itu kota itu namanya Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Asahan. Utara. Mm. Ya, jadi
Jadi banyaklah cerita itu dari mulai saya tidur di masjid, tidur di emperan, sampai apa namanya sambil sekolah nyari kerja di pajak namanya di pasar gitu kan. Nah, yang ada korelasinya dengan profesi sekarang itu, Oke. saya selama 4 tahun itu sekolah sambil kerja di bioskop, Bang. Oh, nyambung lah di itu. Baru Ya, benang merahnya mulai betul. kelihatan nih, benang merahnya nih. Ya, Oke, oke, oke. kerja di bioskop gitu kan. Hmm. Kerja di bioskop itulah saya kebetulan karyawan termuda, satu-satunya karyawan yang sekolah gitu. Jadi Mm-mm. apa istilahnya bosku itu orang Tionghoa, senang sekali dia ngelihat ini spirit saya gitu, Mm-mm. orang yang mau kerja keras, di mana anak-anak seusia saya di masa itu lebih senang main malah nggak sekolah, Iya. tapi saya kerja sambil sekolah. Sampai si Ahwat itu memberikan motivasi kepada saya, orang kayak kau nggak pantas tinggal di kota kecil, pergi kau ke kota besar gitu kan. Oh, oke. Nah itulah akhirnya saya terinspirasi. Oh ternyata dulu berpikirnya kan kalau kota besar itu ke Medan ya, Ternyata kota besar ternyata yang Jakarta malah gitu. oke. Waktu di makna Kance Kunian ketika di Jakarta beliau ini kerjaannya sungguh keras, kuli bangunan, kernet angkot hingga pedagang bakso. Ya betul. Nah, itu melakoninya gimana tuh? Sementara apa tuh prinsip Kanca Kunian, sementara beliau ini punya prinsip inklusifnya itu berbagi tidak perlu menunggu kaya. Iya, Itu gimana Mas? Ini iya, iya kalau kalau mau memberi itu nggak usah nunggu kaya gitu ya, mm, semampunya sebisanya, apa yang kita punya, apa yang kita mampu berikan saja gitu. Karena mm, di situ Allah sudah menjamin ya kan, barang siapa berbuat baik sesungguhnya kebaikan itu untuk diri kamu sendiri, mm. barang siapa berbuat jahat sesungguhnya kejahatan itu untuk kesendiri. Jadi Oh, sekecil apapun kebaikan itu akan mendapat ganti yang lebih baik dari Allah. mm, Tapi sebaik-baik pemberian katanya nggak usah pamrih ya, kan, ya memberi saja. Nah disitulah spirit humanismenya gitu loh. oke. Memberi itu tanpa pamrih ya di situ sikap empati filantropi kita ya kan, karena kita memang benar-benar jadi empati itu kan kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan gitu kan, Mm, empati itu. Jadi kita memang memberi itu didasarkan oleh rasa kasih gitu kan. Itu oke. saja, nggak ada yang lain gitu. Jadi saya mungkin selalu ya banyak hal ya, karena memang saya juga dulu ya alhamdulillah dari kecil itu memang selalu terkondisikan oleh satu situasi, saya lebih banyak eh, dalam lingkungan-lingkungan yang religius, Oke. termasuk misalnya dari kecil terbiasa tidur di langgar di musola ya kan. Terus kemudian setelah lulus SD ya kan, saya sekolah di pendidikan guru agama PGA. Oh, oke. Jadi saya ini termasuk produk sekolah tutup karena sekolah saya udah gak ada, udah tutup gitu kan. Tapi ijazah semuanya, ijazah aman ya? Oh aman, ijazahnya asli tapi ijazahnya asli tapi bukan UGM ya. Bukan, oke. Oke, ini saat ini Mas Edi masih terus ya beraktivitas ya di dunia jurnalistiknya, kemudian dunia hiburannya. Nah, Ya dan semua, jadi ya saya masih main film, saya membuat film karena di industri perfilman ini kan saya karena memang saya senang belajar ya, jadi tidak hanya melulu sebagai aktor, tapi juga saya juga ngedirect, menyutradarai, ini juga sedang mempersiapkan pembuatan film dokudrama mengenai wayang kulit Betawi. oh, oke. Nah, gitu. Terus ya saya juga menulis skenario. Itu pemainnya Ya, sudah ada castingannya Mas?
bocorannya? Sudah. Sudah ya? Karena kan itu dokudrama ya. Oke, heeh. Jadi dokudrama, jadi memang pemainnya memang kayak ya true story lah, kisah nyata. Terus story, oke. Ya gitu. Jadi kita ada dalang muda yang mewarisi dalang tua terkait dengan kan, kalau bicara wayang itu kan eh, sebenarnya varian wayang itu ratusan jumlahnya. Seluruh ini Masyarakat kan hanya tahu wayang. wayang kulit, wayang Mm-mm. golek, atau Mm-mm. wayang potehi gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Padahal orang Batak juga punya wayang. Oh, Batak punya wayang. Ya itu kan kategori si gale-gale itu dianggap wayang. Oh, oke, siap. Kan. Si gali-gali ya, ya, ya. Ya, jadi banyak sekali. Bali punya wayang. Mm-mm. Di Jawa aja misalnya ada wayang Cirebon, ada wayang Banyumasan, ada wayang Solo, ada wayang Jogja. Ah, oke. Jawa Timur ada wayang Klitik, Mm. ada wayang Beber. Banyak sekali, ratusan Ratusan ya. jumlahnya. Itu baru bicara Ya, Jawa, belum se Indonesia ya, Mas? ya. Oh, Kalau oke. dulu Wali Songo mengembangkan dakwah-dakwah Dakwanya. melalui Mm-mm. wayang, ya kan? Nah, di Jawa juga ada yang namanya wayang wahyu. Wayang wahyu itu wayang wayang gereja, Oh, oke. wayang yang digunakan untuk syiar agama Kristen. Kristen. Oh, oke. Banyak. Nah ini wayang Betawi ini memang banyak yang terkejut juga. Oh ternyata Betawi ada wayang, ada. Nah, itulah Mm-mm. makanya kami buat gitu. Kebetulan kita difasilitasi, dibiayain sama Kementerian Kebudayaan. Masya Allah, keren, keren, keren. Selamat malam untuk Bapak Fadlizon dimanapun saat ini berada. Wah, Mantap jiwa. mantap sih. Oke, nah ini berkegiatan sosial Mas Edinya, Kanca Kenian, beliau menginisiasi membuat sebuah yayasan yang bernama Humaniora Foundation yang Ya. bergerak konsentrasinya di kegiatan sosial, pendidikan dan budaya. Apa nih Mas yang menginspirasi sehingga seorang Mas Edi Karsito ini membuat satu lembaga yayasan? Ya sebenarnya yayasan itu bukan tujuan, Bang, Oh, oke. tapi sarana untuk mencapai tujuan. Mm-mm. Jadi tujuannya ya sesuai dengan nama yang melekat itu, humaniora. Mm-mm. Humaniora itu artinya memanusiakan manusia. Oke, oh. Selama ini kan banyak sekali orang merasa dirinya manusia, Tetapi tapi mereka tidak tahu gitu sangkan paraning dumati gitu, dari mana mau apa dan akan kemana. mm, Itu apa sih tugas-tugas manusia gitu loh. Bahkan cenderung sebagian daripada manusia itu berperilaku tidak manusiawi. tidak manusiawi. Nah, Oke. justru lembaga kita inilah kita dedikasikan Mm. bagaimana nilai-nilai manusia, terus kemudian bagaimana yayasan ini menjadi spirit humanity, menjadi landasan moral dah. Bagaimana kita membangun kebersamaan, gotong royong, Ya. saling mengasihi satu sama lain. Kemudian seni dijadikan sebagai cerminan ekspresi Oke. perasaan, pandangan kita tentang kehidupan, Mm. ya kan? Berfungsi sebagai refleksi diri kita, kritik sosial, edukasi, dan bahkan dakwah. Sampai ke Dengan dakwah juga ya. menyalurkan kemanusiaan cinta ya, karena dakwah itu kan sebetulnya secara sederhana dipahami sebagai penyampai. Penyampaian. Ya, dakwah menyampaikan risalah. Oke. Tahun berapa ininya Mas kita mulai berdiri dan langsung beraktivitasnya? Kalau proses-proses sanggar ini kan selalu bermetamorfosis ya. Mm. Jadi sebelum humaniora itu saya kan sudah ada lembaga, ya kan. Dulu namanya kita Teater Cabra. Oke. Teater Cabra itu tahun 84.
tahun 84 Jakarta udah bikin teater. Wush, keren itu. Kan karena saya mencintai anak-anak, jadi Mm. saya harus membangun komunitas yang bisa menampung kegiatan anak-anak. Teater Cabra itu namanya, Cabra itu singkatan cabai rawit. Oh, cabai rawit Kalau coba. kecil pedes gitu. Heeh. Setelah itu saya bergabung dengan kawan-kawan yang profesional, teman-teman dari Institut Kesenian Jakarta, Oke. yang kalau saya sebutkan nama-nama mereka itu juga cukup menghiasi industri Mm-mm. perfilman Indonesia dari dulu hingga kini. Oh, masih bertahan ya? Ya, masih bertahan. Gitu. Mm. Beberapa misalnya kayak Arya Kusuma Dewa, Mm-mm. itu sampai sekarang masih masih survive lah gitu kan. Mm-mm. Terus kemudian kami mendirikan namanya Swaka Budaya. Swaka budaya. Swaka Budaya. Swaka itu akronim Seni untuk Agama dan Kebesaran Allah. Oh. Jadi selalu ada kecenderungan ke sana, baik disengaja maupun tidak disengaja gitu. Sampai pada akhirnya tahun 95 itu saya mendirikan Sanggar Humaniora itu. Tahun 1995. 95 ya? 31 tahun. Wih, mas nggak terasa mas. Terus bertahan. Ya, itulah makanya ya itu tadi karena spirit cinta, kasih sayang, ya kan. Terus kemudian bagaimana membangun etika, peradaban dan seterusnya dalam kegiatan ini gitu. Jadi kami merasa bahwa seni dan kemanusiaan itu merupakan satu hal yang melekat gitu kan. Jadi kalau kita pernah mendengar Socrates bilang zon politikon. Ya. Zon politikon itu bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena dia merupakan makhluk sosial. Ya, oke. Nah, mari kita lihat dari banyak kegiatan-kegiatan seni itu tidak ada yang berdiri sendiri. Contoh misalnya musik. Musik akan menimbulkan harmoni, ya kan? Ada keselarasan, keseimbangan itu karena kan dikerjakan secara kolektif. Oke. Saya misalnya di teater, seni teater itu seni kolektif. Dia tidak bisa sendiri, gitu kan? Jadi dia harus membangun satu kerjasama. Nah disitulah misalnya seni itu harus bisa kita menjadi personifikasi hati nurani siapa saja yang rindu keadilan, kebenaran, membenci kezaliman, ya kan, dan seterusnya. Kira-kira itu. Siap. Makanya, nah, Mas, kembali sebelum kita akhirin, Mas, ini apa nih, Mas, yang sesuai tema kita? Belum sih, kepengennya belum. Jangan berakhir. Kita bisa nggak sampai apa tuh puasa pertama? Harus terus berkarya sebab dunia nggak pernah berhenti berubah, itu catat itu. Oke, benar. Nah, kemanusiaan dalam perspektif seni, makna sesungguhnya apa tuh? Ya itu tadi kemanusiaan dalam perspektif seni itu kita harus kembali kepada apa yang saya sebut motif. Motif, oke. Motif itu sebab-sebab yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Tadi saya sedikit singgung mengenai filsafat Jawa. Orang itu kalau mau menjadi manusia yang sesungguhnya itu harus eling dengan apa yang disebut sangkan paraning dumati. Ya kan? Dari mana, mau apa, dan akan kemana. Jadi saya kira hampir semua orang, ya kan, itu yakin adanya satu kuasa, kekuatan, apakah disebut kekuatan semesta atau kekuatan yang maha kuasa, bahwa alam ini tercipta dengan segala isinya, itu tidak begitu saja tercipta, pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itu pasti punya motif. Nah, disitulah yang sering saya kemukakan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun.
tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Tuhan, kecuali menghamba kepada. Nah, kata-kata menghamba, bakti, dan seterusnya ini banyak perspektif yang memang harus kita terjemahkan lagi. Tetapi intinya bahwa kita itu diberikan tugas sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Namanya kita pemimpin, ya punya tanggung jawab pemimpin dan seterusnya. Nah, kemudian manusia itu selalu berkebutuhan. Kebutuhan dasar itu ya bersifat material dan spiritual. Kan gitu. Nah, spiritual itu ya diantaranya itu ya termasuk seni itu kan. Nah, makanya tadi yang saya kemukakan, bagaimana seni itu ya kan bisa mewarnai nilai-nilai kemanusiaan, ya kan? Seni harus menjadi cerminan ekspresi, perasaan, dan pandangan kita tentang manusia itu sendiri, tentang kehidupan, refleksi diri, kritik sosial, gitu, pendidikan, dan bahkan yang dakwah tadi itu, untuk menyalurkan isu-isu kemanusiaan, cinta kasih sayang, dan seterusnya. Gitu. Bagaimana kemudian spirit humanis itu membangun satu yang disebut humanis of solidarity. Wah, kalau itu bahasa keren itu ya. Oke. Bagaimana membangun energi positif, ya kan? Bagaimana mengedepankan cinta. Dan ini tidak hanya berhenti pada apa istilahnya kata-kata saja, tapi itu harus terimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata. Saya kira itulah mungkin ya, atau bagaimana seni itu memberikan satu penguatan fondasi gitu, landasan moral spiritual kita gitu, membangun spirit kebangsaan dan seterusnya gitu. Dan seni harus bisa membantu kita untuk menjadi lebih manusiawi, penuh kasih dan peduli. Nah, itulah yang kita kembangkan di sini. Jadi makanya kita punya tagline di sini. Apa tuh? Adik-adik tahu gitu. Tagline-nya itu, ambillah pekerjaan Tuhan di mana sebagian orang tidak mau mengambilnya, yaitu melayani. Oh. Gitu. Masya Allah, keren sekali itu. Ambillah pekerjaan Tuhan di mana sebagian orang tidak mau mengambilnya, yaitu melayani. Kenapa? Pelayan itu kan dinilai sebagai satu strata sosial paling rendah. Pelayan itu kan babu, katanya gitu kan. Tetapi justru menurut hemat kami, itu pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu melayani. Makanya kalau kita ambil ayat di dalam Injil itu, saya lupa di Matius berapa gitu. Aku datang untuk melayani dan tidak untuk dilayani. Itu keren. Gitu. Nah, makanya saya kira itu, Bang, yang bisa saya jelaskan korelasi antara kemanusiaan dalam perspektif seni. Seni. Seni itu universal, seni itu kolektif, dan hampir semua, ya saya kira nggak ada yang menolak seni, karena Allah sendiri juga menjelaskan, ya kan? Allah mencintai keindahan dan Allah sang keindahan itu sendiri. Sip. Kanco Kunian kepengen banyak ngulik lagi tentang sosok kita, sosok narasumber kita malam hari. Namun waktu yang membatasin dan pulsa sih enggak, Mas. Kita kalau pulsa unlimited, tenang aja. Waktu yang ngebatasi. Oke, Mas Edi Karsito, terima kasih banyak. Namun sebelum kita closing, Mas, kita kepengen sekali dengar apa nih aktivitasnya di tahun 2026 ini, kemudian apa harapan besarnya, dan juga apa sih harapannya terhadap Indonesia melalui seni dan kebudayaannya. Silakan, Mas. Monggo, Mas. Iya, saya kira salah satu tugas kita itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tidak aku utus kamu wahai manusia, para rasul, para hamba Tuhan, untuk memperbaiki budi pekerti.
Jadi tantangan kita ke depan itu memang bagaimana kemajuan dunia ini kurang diimbangi dengan kesadaran moral, gitu kan. Contoh misalnya kita melihat kenapa ya Indonesia ini dikenal sebagai sebuah negara bangsa yang religius, tetapi persentase korupsi masih tinggi, ya kan? Oke, Kriminalitas masih tinggi. Wah, itu ada apa? Nah, itu tugas kita. Bagaimana membangun spirit humanity itu, spirit humanis yang kita harus kembangkan terus, ya kan? Bagaimana membangun kepercayaan bersama, ya kan? Membangun kesadaran moral, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, mewujudkan kepedulian, empati, tanggung jawab, ya kan, melalui kerjasama itu tadi, seni sebagai satu karya kolektif. Nah, itu kira-kira menurut saya. Oke, sip. Terima kasih banget Mas Edi Karsito atas waktunya. Insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi kami, terutama yang ada di studio dan juga kami yang ada di Muara Enim. Mas Edi pernah ke Muara Enim? Tahu? Tahu Muara Enim lewat doang. Oh, kalau ke Medan lewat saya. Oke, sip. Karena saya kan melintasi lintas Sumatera itu kan dari zaman motor sewa si Bual-Buali. Oke, si Bual-Buali. Oh, LX. Si Bual-Buali. Jadi Mas Edi kalau Lebaran pulang kampungnya justru ke Medan, Kisaran atau ke Jawa? Ya tergantung. Kadang-kadang ke Kisaran, ke Medan, kadang-kadang ke Madiun. Tapi sekarang lebih banyak pulang kampungnya ke Bandung. Bandung. Ini curiga nih. Ya, karena kan Villa Mertua Indah di Bandung. Oh. Jadi kita ikut istri. Yo gitu, oke, siap. Oh jadi ke Bandung sekarang ya kalau liburan ya? Ya. Oke, sip. Ongkosnya murah kalau ke Bandung. Bener, ongkosnya murah, ibaratnya hitungan jam nyampe sekarang ke Bandung. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Edi Karsito, sehat selalu. Salam untuk keluarga. Lebih mohon dimaafkan gitu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita perbincangkan dalam percakapan malam ini ya, siap, memberikan motivasi, inspirasi, dan sama-sama mengedukasi buat kita. Dan mudah-mudahan saya bisa suatu saat silaturahim. Ya, siap. Muara Enim. Ditunggu kehadirannya. Apa yang menarik di sana, makanan, buah-buahan. Duren, duku. Batu bara ada, Mas. Batu bara ada. Kelapa sawit ada. Ada ya. Oke. Kalau di Kisaran batu bara itu nama kabupaten. Ya, kalau di Sumatera Utara. Oke, sama nama marga. Ya. Batu bara. Betul. Batu bara. Di sini dikeruk-keruk dijualin ya. Oke, terima kasih banyak Mas Edi. Sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Bye. Oke semuanya, Kanjeng Kurniawan dimanapun saat ini berada. Keren banget kita narasumber kita malam hari ini. Sosok yang komplit sekali. Seorang wartawan, kemudian juga penulis, wartawan, pemain film, juga penggerak kebudayaan dan juga kemanusiaan, Edi Karsito. Kepengen tahu siapa beliau sebenarnya? Silakan nanti cek di Google, Edi Karsito. Lengkap sekarang. Oke semuanya, Kanjeng Kurniawan, terima kasih banyak untuk semuanya yang menyaksikan live-nya kita di 100,8 FM di Facebook, di IG. Nanti acara ini kita tayangkan setiap Selasa malam. Insya Allah setiap Selasa malam kita mengundang para narasumber yang tidak bisa hadir ke studio kita ataupun memang mereka berada di luar Muara Enim. Seperti tadi Mas Edi Karsito itu posisinya di Depok kalau nggak salah. Depok di Depok, Jawa Barat.
Semuanya Kanci Kunian, saya DJ Anggi bersama dengan Kak Dayat pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi Selasa depan. Tentunya dalam aksi acara 45 menit plus 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 plus. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bye bye.